teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Grisela Jelesimo dan saya sebagai fasilitator. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, puji syukur semuanya sehat. Baik teman-teman sekalian, pertama terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian untuk mengikuti katekese pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai katekese, kita buka dengan doa dan sebelumnya lagu pembuka juga. Kepada teman Anila, kami persilahkan. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kasih, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu atas cintamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pada siang hari ini Kau perkenankan kami berkumpul bersama sebagai persekutuan. Kami hendak memperdalam iman kami tentang Engkau yang melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus selalu hadir dalam Ekaristi. Kami mohon kepadamu, tuntun dan bimbing kami, agar kami membuka hati mendengarkan Engkau dan sesama kami, karena kami sungguh yakin semuanya itu akan membawa kami kepada persekutuan dengan Engkau dan sesama. Doa ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman sekalian, saya akan ulang lagi tema dari katekese kita hari ini, yaitu mengalami karya penyelamatan Kristus dalam Ekaristi. Teman-teman sekalian, saya akan memaparkan kepada teman-teman beberapa gambar dan teman-teman bisa melihat dan mengamati gambar tersebut, karena saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman terkait gambar yang saya paparkan. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk beberapa menit mengamati gambar tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman ketika berada dalam momen perayaan Ekaristi, sebagaimana yang terlihat dalam gambar tadi? Teman-teman bisa sharing sedikit bagaimana pengalamannya saat melihat gambar tersebut dan bagaimana perasaannya. Baik, kepada teman-teman. Baik, perasaan saya ketika menatap roti dan piala yang diangkat oleh imam itu merasa kagum dan syukur karena menyadari kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur. Momen ini mengingatkan akan pengorbanan Yesus dalam kebesaran. Oke, baik. Terima kasih kepada teman Fitri. Mungkin ada dari teman-teman. Baik, teman Loya. Kalau dari saya, setelah mengamati gambar, di sini perasaan saya merasa senang karena kalau dari pengalaman saya, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu berarti kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman Loya. Mungkin ada lagi dari teman-teman sekalian yang mau sharingkan bagaimana perasaan kesannya saat melihat gambar tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian. Baik, dari jawaban teman-teman sekalian memang benar sekali. Dari gambar tersebut teman-teman, bagaimana kita mengikuti perayaan Ekaristi itu, yang pertama harus sungguh-sungguh teman-teman, supaya kita bisa mengalami bagaimana kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang mendorong teman-teman untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau misa pada setiap hari Minggu? Baik, pada teman Loya.
Oke, kalau dari saya, kenapa saya itu pergi ke gereja pada hari Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Oke, terima kasih kepada teman Loya. Baik, pada teman Rina. Kalau dari saya, mengapa saya pergi ke gereja pada hari Minggu? Saya mau lebih dekat dengan Tuhan dan ingin mengetahui bagaimana perayaan Ekaristi itu. Oke, terima kasih kepada teman Rina. Pada teman Fitri. Alasan saya untuk pergi misa pada hari Minggu itu karena pada saat saya pergi ke gereja itu merasakan kedamaian dan kehadiran Tuhan secara nyata itu dalam sakramen Ekaristi. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau dari saya ingin mendalami firman Tuhan, saja saya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Memang benar sekali teman-teman. Yang mendorong kita untuk mengikuti Ekaristi setiap hari Minggu yang paling utama sekali itu teman-teman. Kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan juga teman-teman. Baik, supaya lebih santai teman-teman, tidak usah terlalu tegang. Saya akan bacakan sebuah cerita juga untuk memperdalam iman kita. Pada suatu kesempatan, seorang ibu menceritakan pengalamannya tentang Ekaristi. Serinya sebagai berikut teman-teman. Saat hendak mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh kesadaran, saya berkeyakinan bahwa saya pergi jemput Yesus yang turun dari surga dalam rupa roti untuk masuk dalam daging saya, dalam jiwa dan roh saya. Niat saya menjemput Yesus adalah agar Yesus hidup di dalam diri saya. Dalam doa Bapa kami, saya memohon Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas diri saya, karena saya ingin Allah yang raja atas hidup dan kehidupan saya. Saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Caranya antara lain dengan menemui Bapa pengakuan saya, untuk menyerahkan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saya karena Tuhan baik. Saya lebih menginginkan hidup saya bergantung penuh kepada Tuhan karena Tuhan Maha Bijak. Dengan kehendak bebas yang saya terima, saya percaya akan jatuh ke dalam dosa jika tidak memiliki sikap yang bijak. Saya percaya Ekaristi yang saya sambut adalah Yesus. Ketika Ekaristi yang adalah Yesus masuk dalam tubuh saya yakin Dia di dalam aku dan aku di dalam Dia, dan hidupku diubah. Hati tidak lagi melekat pada hal-hal duniawi. Dulu saya sangat mudah menggerutu dengan situasi sulit dan mudah putus asa, tapi sekarang setelah setia mengikuti perayaan Ekaristi, lebih banyak ikhlas dan selalu melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa hidup. Pernah saya mengajak untuk tidak usah saja ikut misa. Saya susah membangunkan anak-anak untuk misa pertama atau misa sore. Kalau saya marah, karena waktu sudah sangat mepet, suami saya bilang, tidak usah pergi misa sudah. Percuma kita terima komuni kalau masih menyimpan marah. Saya bersikeras untuk tetap pergi. Saya paksakan dengan alasan begini. Saya percaya kalau kita menghadap Tuhan, kita tidak akan pulang dengan tangan kosong. Saya tidak jamin esok saya kudus. Yang saya tahu saya manusia berdosa dan Tuhan justru datang untuk orang seperti saya. Jawaban saya ini kemudian mengubah hidup suami saya. Baik teman-teman sekalian, setelah teman-teman mendengar dan menyimak dari serinya saya bacakan tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, apa yang menyentuh teman-teman dari usaha yang dilakukan oleh sang ibu dalam kisah tadi? Mengapa teman-teman tersentuh dengan seri yang dibagikan oleh ibu tersebut? Baik, kepada teman Rina. Sabar. Baik, di sini tadi sang suami mengatakan bahwa tidak usah pergi misa, percuma kita terima komuni kalau masih menyimpan rasa marah. Tetapi di dalam keluarga ini seorang suami berusaha untuk tidak mau pergi ke gereja, tetapi seorang istri tetap bersikeras untuk tetap pergi ke gereja. Dan seorang istri percaya kalau kita menghadap Tuhan, kita tidak akan pulang dengan tangan kosong.
kitab suci Betul, bukan? bagian Boleh sudah tuh. Baik, mungkin ada jawaban lain juga dari teman-teman sekalian. Baik, dari saya yang menentu dari sikap seorang ibu, jadi meskipun anaknya malas ke gereja dan juga suaminya melarang untuk ke gereja, sikap yang taat dan juga tetap setia, yaitu keras untuk tetap pergi gereja menerima tubuh dan darah Kristus. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman Adela. Mungkin ada dari teman-teman yang juga. Oke, baik. Kalau dari saya, yang menyentuhnya itu yaitu usaha dari ibu tersebut untuk melawan hal duniawi. Hal duniawi yang dimaksudkan yaitu bagaimana usaha dia yang awalnya dia sering merasa putus asa dalam setiap keputusan, lalu dia mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa dia meyakinkan bahwa dia bisa melewati cobaan hidup itu ketika bersama dengan Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada teman Luya. Mungkin ada juga jawaban dari teman lain. Ya, baik, pada teman Fitri. Usaha yang menyentuh itu di mana kesungguhan dalam mempersiapkan diri dan keyakinan bahwa Ekaristi mengubah hidup seorang ini. Oke, terima kasih kepada teman Fitri. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Baik teman-teman, saya juga ada pertanyaan yang kedua kepada teman-teman terkait sharing yang diberikan oleh ibu tadi. Bagaimana pendapat sang ibu tentang Ekaristi? Menurut teman-teman, bagaimana pemikiran sang ibu tentang Ekaristi? Oke, kepada teman Lina. Baik, kalau dari saya, Ekaristi menurut ibu tersebut adalah Ekaristinya yaitu Yesus yang dia terima. Oke, terima kasih kepada teman Lina. Mungkin ada juga tanggapan dari teman-teman lain. Pada teman Fitri. Menurut saya itu Ekaristi itu menurut ibu tadi itu adalah perjamuan nyata dengan Yesus yang hidup dan mengubah hidupnya. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Mohon maaf teman-teman, karena saya akan memaparkan tinggal 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak Ekaristi bagi hidup sang ibu? Dari cerita atau dari sharing sang ibu tadi, apa dampak menurut teman-teman? Apa dampak Ekaristi bagi hidup sang ibu tadi? Baik dari saya, dari dampak Ekaristi bagi sang ibu itu adalah mendapatkan keselamatan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Terima kasih pada teman Adela. Pada teman Rina. Sang ibu akan mendapatkan sebuah perubahan besar di dalam hidupnya. Oke, teman Fitri. Dampak Ekaristi bagi hidup sang ibu dalam cerita tersebut yaitu menjadi lebih ikhlas, kuat menghadapi kesulitan, dan melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Oke, terima kasih. Baik teman-teman sekalian. Untuk yang terakhir, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk men-sharingkan bagaimana pengalaman teman-teman di saat Ekaristi. Teman-teman bisa menceritakan pengalamannya saat mengikuti perayaan Ekaristi. Oke, kepada teman Fitri. Ketika saya pengalaman pribadi tentang Ekaristi itu, ketika saya menerima Ekaristi, saya itu merasa damai setelah menerima komuni dan mengalami perubahan sikap setelah setia mengikuti perayaan Ekaristi. Lebih ke arah merasakan kedamaian. Oke, terima kasih pada teman Fitri. Mungkin ada juga dari teman yang lain. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Memang betul, semua jawaban teman-teman sekalian itu benar sekali. Menerima tubuh Kristus teman-teman dalam Ekaristi sama sekali bukan dalam arti menerima daging Kristus seperti halnya kita makan daging ayam untuk lauk pauk setiap hari teman-teman, bukan seperti itu. Menerima tubuh Kristus atau hostia suci berarti menerima seluruh hidup Yesus.
menerima seluruh sabda dan perbuatannya, menerima cita-cita, harapan dan kehendaknya, dan bahkan menerima sengsara, wafat dan kebangkitannya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan main-main kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi. Harus betul-betul untuk mengikuti, menyerahkan diri kepada Tuhan. Baik teman-teman, kita akan menimba inspirasi dari kitab suci. Saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk membaca kisah Matius bab 26 ayat 26 sampai 30. Kisah Matius bab 26 ayat 26 sampai 30. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Setelah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena sudah membacakan kisah Matius bab 20 ayat 26 sampai 30. Baik teman-teman, terkait kisah tadi saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Menurut teman-teman, apa hal atau pernyataan yang menarik atau paling berkesan dalam kisah Injil tadi? Setelah teman-teman membacakan dari kisah Matius tadi, apa yang paling berkesan dan mengapa hal itu menjadi hal yang paling berkesan untuk teman-teman sekalian? Baik, pada teman Fitri. Di mana dalam bacaan hari itu, di mana Yesus itu rela mengorbankan dirinya itu demi pengampunan dosa umat manusia. Oke, terima kasih kepada teman Fitri. Mungkin ada dari teman-teman lain? Oke, baik teman-teman sekalian. Bagaimana perasaan teman-teman ketika mendengarkan pernyataan "Makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dalam perayaan Ekaristi"? Bagaimana perasaan teman-teman sekalian saat Romo mengucapkan kata-kata itu? Oke, baik, teman ya. Kalau dari saya merasakan perasaan terharu karena Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia tanpa menuntut balasan apapun. Oke, terima kasih kepada teman Loya. Mungkin ada juga dari teman-teman lain. Dari teman Fitri. Merasa dekat dengan Yesus karena melalui Ekaristi kita dipersatukan dengannya secara nyata. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman lain. Kalau dari saya sangat sungguh merasa bersyukur dengan kehadiran Tuhan Yesus, di mana Ia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan saya dan juga untuk menyelamatkan semua orang. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Dan teman-teman, pada bagian mana dalam perayaan Ekaristi teman-teman merasakan dan mengalami kehadiran Kristus secara nyata? Misalnya mungkin dalam komuni atau dalam doa syukur agung atau dan lain-lain teman-teman. Oke, pada teman-teman ya. Kalau dari saya mengalami kehadiran Tuhan Yesus itu dalam konsekrasi doa syukur agung dan juga pada saat saya menerima tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus. Oke, baik, terima kasih kepada teman Loya. Pada teman Adila. Kalau dari saya, ketika saya sungguh-sungguh mengikuti perayaan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, teman Fitri.
Saya merasakan kehadiran Tuhan itu ketika saya itu mendengarkan firman atau sabda Tuhan. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Hai teman-teman, Ekaristi adalah puji syukur atas peristiwa keselamatan, yakni penebusan Yesus Kristus yang telah membebaskan dosa-dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Karya penyelamatan ini bersumber dari Allah Bapa, dilaksanakan oleh Allah Putra, dan dihadirkan sepanjang zaman bagi semua orang oleh Roh Kudus. Maka Ekaristi selalu berciri trinitaris. Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa dalam perayaan Ekaristi Allah Tritunggal atau Deus Trinitas menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dalam perayaan Ekaristi, misteri karya penyelamatan Kristus terwujud secara penuh dan nyata. Inilah tubuhku, inilah darahku demi pengampunan dosa. Pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan manusia yang diterima oleh Bapa dalam peristiwa Paskah diaktualkan oleh Roh Kudus dalam perayaan Ekaristi dan bermanfaat bagi keselamatan kita. Karena itu, Konsili Vatikan II meyakini setiap kali kurban salib yang di dalamnya dipersembahkan Kristus, anak domba Paskah dirayakan di altar, terlaksanalah karya penebusan kita. Dalam seluruh perayaan Ekaristi, Kristus penebus sungguh hadir secara penuh dan nyata. Dia hadir melalui imam pemimpin perayaan dan dalam diri umat Allah yang berkumpul dalam namanya. Dalam Ekaristi, Yesus hadir melalui sabdanya dan secara istimewa dalam berupa roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darahnya. Dalam perayaan Ekaristi, misteri penebusan Tuhan sungguh menjadi nyata dan benar. Tradisi gereja mengajarkan bahwa dalam perayaan Ekaristi, seluruh hakikat roti dan anggur berubah menjadi hakikat tubuh dan darah Kristus. Kristus hadir sepenuhnya dan nyata. Dia sungguh menjadi roti kehidupan yang memberikan kehidupan kepada dunia. Baik teman-teman, berikutnya dalam kegiatan konkret kita, hal pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan Ekaristi dengan gerakan aksi puasa pembangunan, atau yang harus kita lakukan teman-teman, mengisi amplop KPP adalah bentuk ungkapan syukur atas rahmat penebusan Kristus yang kita terima. Dan yang lain juga teman-teman, untuk lebih mendalami iman, untuk memperdalam iman kita, saya juga mengajak teman-teman untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti katekese kita pada hari ini mulai dari awal, kita simak sama-sama. Dari katekese ini, kira-kira apa komitmen yang akan teman-teman bangun untuk selanjutnya? Baik, dari teman Wia. Komitmen yang harus kita bangun yaitu terlibat aktif dalam tugas atau tanggungan dalam KBG, misalnya tanggungan KOR, lektor lektris, dan juga misdinar. Oke, terima kasih kepada teman Wia. Kepada saya, Pada teman Geni. komitmen dari saya mengikuti adorasi mingguan. Itu saja dari saya. Oke. Kalau menurut saya, menurut dari saya untuk mendasarkan berulang rumusan, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumbuhkan bagi banyak orang sebelum menerima komuni. Oke, terima kasih. Ini ada dari teman lain? Oke. Komitmen saya ke depannya itu mengikuti perayaan Ekaristi secara utuh dan sungguh-sungguh, di mana saya akan mengikuti perarakan dari perarakan pembuka dan perarakan penutup sampai dengan lagu penutup. Oke. Baik, dari saya komitmennya yaitu kalau misalkan setelah lagu penutup dan dalam perayaan Ekaristi, kita tidak langsung bergegas pulang, tapi kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam di hadapan Sakramenta Kudus. Terima kasih. Oke, belajar dari pengalaman selama ini ya teman-teman, bagaimana umat itu belum selesai misa, sebagian umat sudah pulang. Oke, itu perlu juga teman. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya, komitmen saya itu mengikuti perayaan Ekaristi pada saat ada kunjungan imam ke stasi atau KBG, atau khususnya untuk kunjungan KBG. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Karena ini adalah komitmen dari teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa teman-teman, komitmen yang telah kita ucapkan, kita juga harus jalani.
Dan yang paling utama juga teman-teman, harus mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Setiap hari Minggu pergi misa atau tidak? Pergi. Oke, terima kasih kalau begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian yang terkasih, kita sudah berkumpul bersama pada siang hari ini. Kita berbicara tentang Allah yang mengubah dirinya dalam putranya terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pengorbanan dirinya, pemberian tubuh dan darahnya, Tuhan Yesus menebus kita, membebaskan kita dari dosa-dosa. Karya penebusannya selalu terungkap dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, Yesus hadir dalam diri pemimpin perayaan. Umat yang berkumpul dalam sabda seperti bacaan kitab suci dan khotbah, dan dalam roti dan anggur, Yesus tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Cara tinggal seperti ini mengubah diri kita. Kita diubah menjadi pribadi yang ditebus, diselamatkan, dan dikasihi. Selanjutnya kita diutus untuk membarui dunia melalui karya-karya sosial, karitatif, dan pemberdayaan, seperti menolong dan memberdayakan orang-orang miskin, tertindas, kebutuhan khusus, serta karya ekologis. Kiranya kita tergerak untuk mencintai Ekaristi dan menghidupi Ekaristi sebagai perayaan transformatif. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita menutup katekesi kita pada hari ini, kita berdoa dulu teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga katekesi kami pada hari ini dapat berjalan lancar. Semoga Tuhan, apa yang kami dapat hari ini dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra Yesus. Tuhan kesatukan kami di dalam desa ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Desa Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau terikat janji. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita hari ini.